Seseorang itu diduga oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mempunyai beberapa hikmah. Yang pertama adalah untuk menghapus dosa. Yang kedua, untuk diberi pahala. Yang ketiga, untuk diangkat darjat. Ada kalanya orang ingin diangkat darjatnya tinggi, tapi dia tak mampu untuk beramal. Maka diduga oleh Allah dengan musibah, yang musibah itu menjadi sebab kepada orang itu untuk berada pada darjat yang tinggi tadi. Ada keburukan pada musibah? Tidak ada. Orang mau dengan musibah? Tak mau. Jangan minta musibah. Jangan minta kepada Allah, ya Allah beri kepada musibah. Jangan, problem nanti. Tapi kalau diduga oleh Allah, tengok daripada 3 sebab. Ada hadis yang disebutkan sebentar tadi oleh Habib Agil, hadis diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yusib minhu." Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah dengan kehendak yang baik, maka ia akan diduga oleh Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Selalunya kita dengar man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa orang dikehendaki oleh Allah dengan kehendak yang baik, maka akan diberi paham pada agama. Ya, itu salah satunya. Adapun yang lain, orang bila dikehendaki oleh Allah dengan kehendak yang baik, maka akan diduga. Diduga pada hartanya, diduga pada pasangannya, diduga dengan jirannya, diduga dengan tubuh badannya. Sehingga kita, seperti mana pada mukaddimah yang saya sebutkan tadi, membaca dugaan, berhadapan dengan dugaan, jangan sampai kita kalah dengan dugaan sehingga kita mempunyai buruk sangka kepada Allah atau mengambil sikap yang tidak baik kepada Allah karena diduga. Bila ada orang yang layak untuk tidak diduga oleh Allah dengan musibah, orang itu adalah Rasulullah. Karena beliau Nabi, beliau makhluk yang paling dihormati dan disayang oleh Allah. Tapi kata baginda Rasulullah SAW, "Asyaddun nasi bala'an al-anbiya, thumma al-amthal fal-amthal." Orang yang paling banyak diduga oleh Allah itu para anbiya. Kemudian orang-orang yang mendekati kedudukan para anbiya. yakni kalau dugaan itu satu hal yang tak elok, kenapa para nabi diduga? Nabi Muhammad pun diduga, bahkan kata baginda Rasulullah, saya kalau diduga 2 kali ganda daripada kamu. Ini kalau kamu sakit, saya sakit, sakitnya saya 2 kali ganda pada kamu. Kalau satu hari baginda Rasulullah ketika sakit demam panas, diziarahi oleh sahabat, kemudian dipegang dahinya untuk mengetahui temperature panasnya tubuh badan Rasulullah. Letakkan tangan di dahi Nabi, diangkat lagi, tak tahan, macam pegang kepada sesuatu yang sangat panas. Dahsyatnya panas tubuh badan baginda Rasulullah SAW ketika diduga oleh Allah Subhanahu wa taala. Faham dong? Dengan demikian, seseorang itu diduga oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mempunyai beberapa hikmah. Yang pertama adalah untuk menghapus dosa. Yang kedua, untuk diberi pahala. Yang ketiga, untuk diangkat darjat. Ada kalanya orang ingin diangkat darjatnya tinggi, tapi dia tak mampu untuk beramal. Maka diduga oleh Allah dengan musibah, yang musibah itu menjadi sebab kepada orang itu untuk berada pada darjat yang tinggi tadi. Jadi dengan demikian, musibah imma penghapus dosa, sebab dapat pahala, dan sebab terangkat darjat. Ada keburukan pada musibah? Tidak ada. Orang mau dengan musibah? Tak mau. Ada yang mau dengan musibah? Jangan minta musibah.
Jangan minta kepada Allah, ya Allah beri kepada musibah, jangan. Problem nanti. Tapi kalau diduga oleh Allah, tengok daripada 3 sebab ini. Kalau diberi musibah oleh Allah Subhanahu wa taala, tengok daripada 3 sebab. Imma penghapus dosa, wa imma diberi pahala, wa imma diangkat darjat. Satu hari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ziarah kepada satu orang yang sakitnya tak sembuh-sembuh. Kemudian kata baginda Rasulullah, kamu ni ada buat apa sehingga kamu tak sembuh daripada sakit sekian lama? Katanya, ya Rasulullah, saya ini berdoa kepada Allah. Katanya, ya Allah, kalau engkau akan duga saya nanti di akhirat, baik engkau duga saya di dunia. Dia kata macam tu. Kata Nabi, kenapa kamu cakap macam tu? Kenapa kamu tidak minta selamat dunia akhirat? Jangan minta diduga oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan. Khawatir tidak mampu. Tapi kalau diduga, karena ready dengan sabar. Tapi jangan minta. Oleh sebab itu kata baginda Rasulullah, kenapa kamu tidak meminta afiyah fid dunya wal akhirah? Oleh sebab itu diajarkan oleh baginda Rasulullah dalam doa, Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah wal mu'afatid fid dini wad dunya wal akhirah. Fahamtum? Hada berkenaan dengan dugaan. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Kalau ada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam namanya Urwah. Namanya Urwah. Urwah ya. Berjalan daripada Madinah sampai pergi ke mana? Pergi ke Syam. Kakinya masa keluar daripada Madinah itu luka, sehingga dalam perjalanan lukanya itu makin merebak. Dan sampai di Syam, dokter-dokter di Syam mengatakan kaki ini kena mesti dipotong, karena khawatir akan naik ke atas dan akan menambah lagi menularnya atau merebaknya penyakit itu sampai ke atas. Maka kata dokter-dokter ini mengatakan kita kena potong, dan untuk boleh potong kaki kamu kena mesti berada dalam keadaan tidak sedar. Untuk tidak sedar akan diberi minum arak. Melihat ini kondisi darurat, wa daruratu tubihul mahdhurat. Dalam keadaan darurat kadang-kadang benda yang haram pun boleh untuk digunakan walaupun tetap haram. Maka kata lelaki ini mengatakan, jangan. Selama ini tubuh badannya dijaga daripada minum arak, maka tidak mahu untuk dikotori darahnya dengan arak. Tapi biarkan saya masuk dalam salat. Dia masuk dalam salat, kakinya dihujurkan ke depan, kemudian dilakukan operate, dipotong tanpa dia berubah. Posisinya dalam keadaan sembahyang. Ya subhanallah, khusyuk yang amat luar biasa. Selesai salat, operation pun selesai. Katanya, mana kaki aku? Setelah dibungkus ke bawah ini kakinya, dipegang kakinya. Ya Allah, segala puji bagi Engkau yang telah memberi kepada aku 4, 2 tangan dan 2 kaki. Engkau ambil 1 daripada 4 ini. Terima kasih, hanya 1 yang diambil, dan masih Engkau sisakan untuk aku 3. Mana orang kalau bukan karena iman yang ada di dalam, tak mungkin berkata demikian. Dan ini yang hanya ada kepada orang Islam, iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Problemnya kalau iman tak berfungsi ketika berada dalam keadaan musibah, inilah masalah yang berlaku. Man yuridillahu bihi khairan yusib minhu. Siapa orang yang dikehendaki oleh Allah dengan kehendak yang baik, maka akan diduga oleh Allah Subhanahu wa taala. Faham tak? 3 sebab atau 3 faedah yang didapat oleh seorang ketika diduga oleh Allah. Imma dihapus dosa, wa imma diberi pahala, wa imma juga diangkat darjat, atau mungkin
ketiga-tiganya sekali. Rabbal alamin ya Rahmanu ya Rahim, salli Rabbi wa sallim ala khairil mursalin.